Oke, halo teman-teman semua. Saya udah lama nggak bikin video di YouTube ya. Memang sekarang kegiatan sedang cukup banyak. Di rumah sakit juga sedang banyak pasien. Kebetulan saya tugas di klinik COVID dan banyak sekali orang-orang yang datang ke klinik COVID. Entah itu untuk menunjukkan hasil PCR ataupun yang mau memutuskan status isolasi selesai isolasi mandiri dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi ini saya sengaja sempatkan bikin video ya, karena eh, saat belakangan ini banyak banget DM yang masuk ke Instagram saya, banyak banget setiap hari itu banyak banget. Dan bukannya saya nggak mau membalas, tapi memang keterbatasan waktu. Jadi saya berpikir untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mirip, karena rata-rata pertanyaannya juga mirip dan hampir semua sebenarnya sudah terjawab di konten-konten saya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di Instagram saya, banyak konten di sana sebenarnya sudah terjawab di sana. Tapi ini supaya teman-teman juga puas dengan pertanyaan teman-teman, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan mungkin mirip seperti itu ya, dan saya kumpulkan berdasarkan topiknya. Nah, kali ini saya memilih topik tentang pasca isolasi mandiri. Jadi mungkin ini bukan yang pertama dan terakhir. Maksud saya bukan yang terakhir, karena akan ada video-video lain yang mungkin dengan topik yang sama, yaitu sama-sama soal pasca isolasi mandiri. Nah, fokus dari topik ini mengenai pertanyaan, eh, kalau misalnya sudah selesai isoman, apakah masih menular atau enggak? Ini banyak yang bertanya soal ini gitu. Banyak yang ragu, kalau misalnya sudah selesai isoman, bakal nularin ke orang atau enggak gitu. Dan apalagi kan sekarang ini, eh, untuk memutuskan sembuh itu bisa jadi tanpa PCR gitu. Ada yang sudah terlanjur PCR hasilnya masih positif dan bertanya-tanya apakah sebenarnya mereka masih nularin atau enggak gitu. Nah, di sini akan saya coba jawab beberapa pertanyaan yang mengenai itu, dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang lain boleh ditanyakan di kolom komentar, supaya saya bisa bantu jawab nanti. Oke, ini ada saya kalau nggak salah saya ada dapat 3 pertanyaan tentang tentang ini. Sebetulnya ada banyak lagi pertanyaannya, tapi mungkin di lain waktu akan saya buatkan videonya juga. Oke, nah pertanyaan pertama, ada yang udah selesai isoman pun dan udah pulih masuk kerja nularin semua karyawan. Itu masih bisa terjadi nggak, dok? Maksudnya dengan situasi seperti itu, apa ada karyawan lain yang udah tertular? Kalau gitu case-nya, mungkin maksudnya mungkin ada karyawan lain yang mungkin positif ya nularin gitu. Jadi gini, eh, status selesai isoman ini harus benar-benar diputuskan dengan benar. Jangan asal-asal selesai gitu. Kita ini menentukan kesembuhan itu bukan hanya berdasarkan waktu durasi aja, tapi banyak yang kita lihat. Kalau misalnya memang tidak ada gejala dari awal, mungkin cukup isomannya 10 hari aja dan selesai. Kita nyatakan sembuh. Tapi kalau misalnya ada gejala, nah itu nggak cukup 10 hari. Walaupun mungkin teman-teman banyak lihat di banyak konten, banyak apa namanya, teks ataupun artikel, katanya 10 plus 3 gitu. Plus 3 hari ini bebas gejala demam. Nah, kalau misalnya sudah bergejala, maksudnya itu 13 hari minimal. 10 plus 3 itu minimal 13 hari. Dan kalau misalnya masih ada gejala, diterusin sampai bebas gejala plus 3 hari bebas gejalanya. Jadi, kalau misalnya sudah terlanjur punya gejala, maka itu minimal itu 13 hari. Kalau nggak ada gejala dari awal, itu 10 hari udah cukup. Nah, jadi kalau misalnya itu masih durasi ya. Kemudian yang kedua mengenai gejala. Jadi kalau misalnya selesainya masa isoman sudah selesai, gejala juga nggak ada, itu sebetulnya bisa kita pastikan bahwa dia sudah sembuh. Dan risiko menularnya sudah sangat
rendah. Apakah ada kemungkinan bisa memanjang risiko menularnya? Bisa saja, tapi itu biasanya terjadi pada COVID yang berat. Nah, kalau COVID yang berat kan biasanya itu dirawat di rumah sakit, ataupun mungkin di rumah, dan itu butuh kontrol juga ke dokter nantinya. Nah, kalau COVID berat, biasanya gejala pasti panjang, artinya patokan kita adalah gejala. Kalau misalnya gejala sudah hilang, kita tambah 3 hari bebas gejala. Nah, itu kita anggap aman. Karena dari banyak referensi juga mengatakan virus ini nggak bertahan lama sebenarnya. Itu udah sifat alami dari si virus. Dia nggak bisa tahan sampai berbulan-bulan, itu nggak bisa. Kalau yang bisa bertahan berbulan-bulan itu bakteri biasanya, bukan virus. Kalau virus memang bertahan hanya beberapa hari. Dan pada COVID biasanya memang sudah dipastikan melalui kultur itu tidak lama, kurang dari 10 hari. Rata-rata 7 sampai 9 hari sudah mati virusnya. Tapi kalau misalnya kondisi tubuh memang daya tahan tubuhnya jelek, misalnya HIV, diabetes mellitus tipe 2, dan beberapa penyakit komorbid lain, memang bisa bertahan lebih dari 10 hari atau 20 hari. Tapi biasanya bergejala. Jadi selalu ada kuncinya. Kita tunggu sampai gejalanya hilang. Jadi kalau pada kasus seperti ini, kalau asumsi saya sebenarnya kemungkinan ada karyawan lain yang mungkin memang positif atau mungkin OTG sehingga menularkan ke orang lain seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Saya sudah isoman 14 hari, ya 2 minggu nih, tapi masih batuk. Apakah jika batuk saja dapat menularkan ke keluarga saya? Oke, terima kasih. Jadi, kalau misalnya durasi isomannya sudah lengkap, tapi di akhir masa isoman masih ada gejala, nah itu harus di apa namanya menjadi perhatian. Kalau misalnya gejalanya adalah demam dan juga sesak nafas, itu memang wajib lanjut isomannya. Kalau misalnya batuk, nah ini batuk ini kita belum tahu apakah ini gejala sisa ataukah memang penanda bahwa si virus masih ada, masih aktif. Nah, itu harus kita pastikan. Sehingga kalau misalnya masih ada batuk, nyeri-nyeri badan, dan mungkin linu dan ataupun mungkin rasanya yang gak enak badan, itu tetap harus dikonsultasikan ke dokter untuk memastikan status isolasinya, apakah sudah boleh lepas isolasi atau belum. Kalau misalnya demam dan sesak nafas itu memang wajib lanjut ya. Kalau batuk itu tidak menjadi acuan maksudnya tidak menjadi acuan utama gitu, karena banyak juga yang penyintas setelah sembuh COVID masih batuk sampai berbulan-bulan gitu. Jadi itu kan gejala sisanya. Nah, untuk memastikan itu gejala sisa atau bukan, harus konsultasi. Tapi kalau misalnya gejalanya seperti anosmia gitu, itu memang tidak menjadi penentu lanjut atau enggak ya. Jadi kalau misalnya sudah lengkap masa isolasinya dan masih ada anosmia, itu kita anggap selesai isoman. Soal anosmianya itu biasanya akan pulih nantinya. Dalam 1 bulan sih 90% orang yang mengalami anosmia akan pulih 90% dalam 1 bulan. 10% yang lagi biasanya memanjang. Tapi sabar saja karena memang butuh waktu untuk memulihkannya. Oke, kita next ya. Ini pertanyaan yang ketiga nih. Ya, mudah-mudahan dengan 3 pertanyaan cukup bisa mewakili ya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain akan saya buatkan seperti ini juga supaya jelas mengenai pasca isolasi ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan topik lain. Nah, halo pagi dok, saya mau bertanya. Saya sudah isoman hari ke-12. Ya, hari ke-12. Tapi penciuman saya belum kembali dan hidung saya masih mampet. Kenapa ya? Sudah amankah beraktivitas normal? Nah, ini ada 2 pertanyaan tentang penciuman dan juga apakah aman beraktivitas normal. Oke, jadi gini. Ini kan penciuman yang masih belum pulih ya. Ini kita sebut anosmia. Atau mungkin hiposmia kalau misalnya masih ada penciuman tapi mungkin fungsinya berkurang. Jadi anosmia ini memang kita nggak bisa tahu kapan pulihnya, masih belum bisa diprediksi.
Tapi dari penelitian 90% orang yang mengalami anosmia itu mengalami pemulihan dalam 1 bulan pertama pulih. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya masih masa isoman dan anosmia masih ada, nggak usah khawatir, harap bersabar aja karena dalam 1 bulan biasanya pulih. Mungkin sekitar 10% akan memanjang lebih dari 1 bulan. Kita nggak tahu kamu nantinya masuk yang eh, lebih 1 bulan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, kami menyarankan untuk melakukan smell training. Jadi smell training itu seperti melatih penciuman. Misalnya ada bau-bauan ya, misalnya seperti bau aroma lemon, aroma kopi yang ada di rumah aja gitu. Bisa. Nah, di hidu mungkin kurang lebih 20 detik setiap aromanya, lalu istirahat 10 sampai 20 detik untuk berpindah ke aroma yang lain. Nah, lakukan dua kali sehari, pagi setelah bangun dan juga malam sebelum tidur. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa kembali pulih lebih cepat anosmianya. Kemudian, apakah aman beraktivitas normal? Nah, ini harus dipastikan dulu sudah selesai isoman atau belum. Kalau misalnya belum, ya jangan dulu beraktivitas normal. Kalau sudah selesai isoman, boleh beraktivitas kembali. Nah, kalau misalnya selesai isoman kan seperti yang tadi di depan saya jelaskan, risiko penularan sudah sangat minimal, jadi boleh beraktivitas. Nah, isomannya ini isoman apa yang 12 hari? Kalau misalnya tidak bergejala mungkin 10 hari. Ini kan ada gejala. Minimal 13 hari. Kemudian dilihat apakah ada gejala lain, misalnya demam, batuk, sesak nafas dan lain-lainnya. Nah, itu juga akan berkontribusi pada durasi isoman. Apakah bisa 13 hari saja atau lebih gitu. Ini kalau 12 hari mas sebenarnya belum cukup ya. Belum lengkap. Walaupun bisa jadi si virus sudah mati karena eh, sifat alami virus ini sendiri memang tidak lama bertahan di dalam tubuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Nanti saya akan buatkan video lain seperti ini juga dengan topik-topik lain atau mungkin part 2-nya dengan topik seperti ini karena saya yakin masih banyak pertanyaan yang seputar ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain yang mungkin mirip, mungkin nggak akan saya jawab ya, supaya teman-teman, Bapak Ibu nggak bosan nonton video-video dari saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.